Bu Hilda, Bu Fancy, teman-teman semua. Selamat malam. Kita bincang-bincang malam ini, tetapi satu arah. Nah, jadi nggak ada sesi tanya jawab, Bapak Ibu. Mungkin jika ada yang belum jelas, bisa menghubungi HP saya. Memang agak disayangkan, tapi nggak apa-apa ya. Eh, kita jalan dulu. Baik, kita lihat tema malam ini, suasana api penyucian, Bapak Ibu. Sebetulnya saya lebih suka kalau berkomunikasi dua arah sebetulnya. Kira-kira seperti apa api penyucian itu? Di antara kita belum ada yang mati suri, jadi kita nggak tahu sebenarnya bagaimana. Nah, kita melihat dari para kudus. Ini saya ambil dari kesaksian beberapa orang kudus, dari KGK, dari kitab suci ya. Saya gabung dengan bapak-bapak gereja. Semoga bermanfaat. Baik, kita mulai. Saya berarti waktunya sampai 20.45 ya, Bu Ros. Betul ya? Iya, ya. Oke, baik. Bapak Ibu, setelah kita meninggal, betul nggak 7 hari kita ada di halaman. Kemudian hari ke-14 setelah meninggal terbang ke atas. Hari 40 udah kemana-mana. Itu nggak benar. Apa yang diajarkan oleh gereja Katolik? Apakah terbaca? Apa dibesarkan? Bisa dibesarkan, Pak. Ya, Bapak Ibu, seketika kita meninggal, seketika. Saat itu juga kita mengalami pengadilan. Ada dua pengadilan, yaitu pengadilan khusus dan pengadilan umum. Pengadilan khusus adalah orang per orang, pribadi, saat saya meninggal. Saat seorang meninggal. Tapi kalau pengadilan umum nanti pada akhir zaman. Saat Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Kita semua tahu, di iman Katolik diajarkan bahwa setelah kematian, kita entah ke surga atau ke neraka. Kalau hanya dua tempat ini saja, mungkin yang penuh neraka duluan. Karena sangat sulit untuk terbebas sama sekali dari dosa. Entah dosa kecil maupun dosa besar ya. Dosa berat. Dosa yang mematikan. Mortal sin. Nah, oleh karena itu, dari kitab suci 2 Makabe 12 ayat 45, dari surat Petrus dan Paulus, saya nggak terlalu detail ini karena waktunya ya. Itu intinya ada suatu tempat, tanda petik, tempat atau keadaan yang disebut api penyucian. Nanti akhirnya cuma ada surga dan neraka. Di akhir zaman, api penyucian akan hilang. Nah, tetapi sebelum akhir zaman ada api penyucian. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan rahmat dan bersahabat dengan Allah, artinya tidak berdosa besar. Tetapi belum disucikan sepenuhnya. Maksudnya belum disucikan sepenuhnya, belum sempurna dalam kasih. Ya, belum sempurna dalam kasih. Memang sempurna dalam kasih susah ya, karena kasihnya yang agape. Oke, nah, kita lanjutkan. Di dalam KGK 1032 dikatakan, sudah sejak zaman dahulu, gereja itu eh, menghargai peringatan akan orang-orang mati. Dan membawakan doa terutama korban Ekaristi untuk mereka. Ini penting sekali Bapak Ibu. Anggota keluarga kita, dan bahkan kita sendiri berpesan kepada anak, cucu, saudara, ayah, ibu, agar nanti kalau setelah kita meninggal, kita didoakan, setelah didoakan yang utama adalah kurban ekaristi. Berapa kali? Sesering mungkin. Ya, karena ini terbukti. Supaya mereka disucikan dan dapat memandang Allah dalam kebahagiaan. Jadi amal, indulgensi, karya penitensi, dan sebagainya itu berguna. Tetapi yang paling tinggi adalah kurban Kristus. Darah ya, darahnya ya, tubuh dan darahnya. Itu yang betul-betul membantu jiwa-jiwa di api penyucian. Banyak kesaksiannya, jadi uh, kita beruntung sekali, sangat beruntung memiliki Allah yang Maha Rahim. Dia ingin kita di surga, Bapak Ibu.
walaupun kita berdosa. Segala cara dipakai oleh Allah. Dikasih fasilitas indulgensi, laku tobat, penitensi, ya, amal, dan sebagainya. Dan termasuk yang utama adalah Ekaristi ini. Supaya kita bisa masuk surga. Oke, kita lanjutkan. Ini ada beberapa santo atau santa yang saya ambil. Sebetulnya banyak sekali, tapi waktunya nggak cukup. Memang banyak sekali sih. Bukunya tebal. Santo santa ini mistikus, mendapat penglihatan, vision, bahkan diajak tur ke atas sana. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Masih ingat gak Lazarus? Ada di pangkuan Abraham. Dan orang kaya itu yang meminta setetes air. Supaya kemudian dia memberitahukan kepada saudara-saudaranya di dunia yang masih hidup. Supaya bertobat. Nah, Tuhan memenuhinya dengan cara para kudus diajak ke sana tur supaya hidup lagi dan memberitahu kita. Ini loh seperti ini. Luar biasa ya. Jadi kita lebih siap daripada mereka-mereka zaman dahulu. Kita sangat beruntung Bapak Ibu. Sangat beruntung. Oke, kita lihat Faustina. Tapi karena ini waktunya pendek, jadi saya baca langsung sendiri aja. Hari ini, bawalah kepadaku jiwa-jiwa yang dipenjarakan di purgatorium. Sebetulnya kata purgatorium lebih tepat daripada api penyucian. Tapi kita nggak bahas dulu. Intinya kita anggap sama dulu gitu ya. Dan benamkanlah mereka dalam lubuk kerahimanku. Biarlah banjir darahku. Ini kata-kata Yesus. Dicetak miring dan tebal kepada Faustina. Biarlah banjir darahku menyejukkan mereka yang kepanasan. Ini kata-kata Yesus. Jadi kepanasan Bapak Ibu. Di sana panas ya. Nanti kita lihat ada yang kedinginan juga. Semua jiwa ini sangat kukasihi. Mereka sedang melunasi hukumanku yang adil. Jadi Tuhan Maha Rahim. Tapi juga Maha Adil. Jadi yang mana dong? Tuhan menawarkan terlebih dahulu kerahimannya. Jika kita menolak kerahimannya, baru kita harus masuk melalui pintu keadilannya. Nah, oleh karena itu, nanti kita lihat di belakang ya, slide berikutnya, bagaimana supaya kita tidak lama di api penyucian. Atau kalau bisa, jangan di api penyucian. Kalau bisa. Bisa nggak ya Bapak Ibu ya? Sulit mungkin ya. Jadi api penyucian ini nggak enak sekali ternyata. Nanti kita lihat. Saya ambilkan kutipan dari 3 bapak gereja. Santo Thomas Aquinas, Santo Agustinus, dan Cyrilius. Ya. Thomas Aquinas mengatakan begini. Api di api penyucian itu sama dahsyatnya dengan api neraka. Loh kok sama ya? Dan bersentuhan sedikit saja dengan api itu lebih mengerikan daripada semua kesengsaraan yang mungkin kita rasakan di bumi ini. Jadi sengsara yang sudah puncaknya di bumi masih kalah dengan api penyucian. Santo Agustinus, anaknya Santa Monica, mengatakan, meskipun api ini digunakan untuk membersihkan dan memurnikan jiwa, tetap saja api ini lebih menyakitkan daripada apapun yang mungkin kita alami di bumi. Mengkonfirmasi ya, Mas Aquinas. Ini dua-duanya pujangga gereja, doktor, IQ-nya tinggi sekali. Terakhir Santo Cyrilius yang lebih jelas lagi. Lebih baik menderita segala siksa yang mungkin di bumi ini sampai pada penghakiman terakhir. Ekstrim kan? Penghakiman terakhir itu kedatangan Yesus kedua. Kapan kan nggak tahu. Penghakiman kita mungkin yang pertama mungkin ya. Kita meninggal. Tapi nggak tahu ya kalau kita tiba-tiba besok bumi selesai. Penghakiman yang kedua. Lebih baik menderita. Lebih baik.
menderita segala siksa. Kadang-kadang mengeluh kan, aduh hidupku susah amat gitu ya, menderita amat, suaminya diambil cewek lain dan sebagainya, atau kok bangkrut dan sebagainya. Lebih baik menderita segala siksa yang mungkin di bumi ini sampai hari penghakiman terakhir daripada harus melewatkan 1 hari di api penyucian. Aneh ya, 1 hari aja kalau bisa jangan Bapak Ibu. Jadi kita meninggal, tubuh dikubur atau dikremasi, yang diadili jiwanya terlebih dahulu. Nanti pada penghakiman terakhir baru diberi tubuh kebangkitan. Kalau masuk surga ya bahagia bersama tubuh dan jiwanya kembali. Di neraka ya tersiksa tubuh dan jiwanya. Api penyucian hilang. Tidak ada lagi. Nah, Bapak Ibu, menarik sekali di sini sebetulnya. Kata-kata dari bapak-bapak gereja ini ya. Kata si Thomas Aquinas dan lain-lain ini. Jadi sebetulnya apinya itu kayak apa sih? Kok sampai mereka pada nggak mau gitu. Eh, keberatan sekali gitu. Jadi dengan adanya api penyucian ini suatu rahmat. Bentuk kerahiman ilahi. Kalau nggak ada, kemungkinan besar surga sepi. Isinya Bunda Maria, bapak-bapak gereja, Musa, Abraham, Elizabeth, Bunda, yang gitu-gitu ya. Jadi bapak-bapak gereja saja. Elia, Elisa. Tapi orang-orang yang umum pasti ada dosanya. Nggak bisa mampir ke surga lagi sudah. Pasti ke neraka. Jadi bentuk kerahiman ilahi adalah api penyucian. Bersyukur sekali atas karunia Allah ini. Ya, jadi oleh Faustina dikatakan seperti apa sih suasananya? Tempat berkabut katanya di BHF 20 itu. Tempat berkabut mungkin seperti puncak pada waktu musim hujan gitu ya. Eh, foggy apa berkabut nggak jelas gitu. Jarak pandangnya jadi pendek. Tempat berkabut penuh dengan api. Ya kata Faustina. Nyala yang membakar. Apakah seperti api kompor kita? Jadi api ini api yang memurnikan. Faustina mengatakan gitu di 1227. Dikatakan juga bahwa panas purgatorium ini yang mengerikan sekali kata Faustina. Jadi dia sampai ngeri berarti memang luar biasa karena dia diajak ke sana gitu ya oleh malaikat. Jadi luar biasa ya. Dan Tuhan mengatakan banjir darahku menyejukkan mereka yang kepanasan. Jadi inilah bukti sakramen Ekaristi sangat membantu mereka. Kita berpesan kepada anggota keluarga nanti kalau kita meninggal tolong ya sakramen Ekaristi. Ya kalau saya sih kepenginnya ya 100 kali. Karena dosa saya besar, 200 kali itu berapa deh gitu. Seminggu sekali. Atau bahkan misa harian. Pokoknya terus saja. Selain doa-doa, amal, indulgensi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka berdoa, orang jiwa-jiwa di api penyucian ini, tapi nggak bisa Bapak Ibu. Nggak bisa menolong diri mereka sendiri. Memang nggak bisa. Kenapa? Mereka itu dimurnikan dari cinta diri. Nah, kalau mereka berdoa untuk dirinya sendiri, berarti masih cinta diri. Ada pendapat dari beberapa teolog mengatakan justru mereka bisa mendoakan kita. Katanya begitu. Karena cinta dirinya setiap saat kan berkurang. Maksudnya dengan berjalannya waktu siksaan mereka di sana, tambah suci, tambah suci, tambah suci, akhirnya ke surga. Nah, mereka mulai tambah suci, mulai memikirkan orang lain. Gak mendoakan dirinya sendiri, tapi mendoakan orang lain. Jadi ada yang pendapat demikian. Ada yang bilang, nggak bisa doain orang lain. Dia cuma minta didoakan. Dia menjumpai orang-orang tertentu seperti Maria Sima, seperti Faustina, minta didoakan. Nah, gereja tidak mendefinisikan
Maksudnya boleh berpendapat itu karena gereja belum menetapkan sampai sekarang. Mau dianggap mereka bisa mendoakan kita, ya boleh. Tidak, ya boleh. Bebas. Jadi bukan suatu pertentangan. Yang penting yang tertulis di KGK bahwa kita doakan mereka. Mengenai mereka doakan ke kita, bebas. Berpendapat apapun boleh. Tapi kalau kita mendoakan mereka, iya. Itu sangat diperlukan. Karena Yesus mengkonfirmasi demikian. Sering-seringlah berkunjung ke purgatorium. Maksudnya, bawalah dalam doa setiap hari kita untuk mendoakan mereka. Saya agak cepat ya, karena sayang sekali ini waktunya. Jadi, kalau sudah suci terus bagaimana Bapak Ibu? Sudah bersih. Mereka langsung ke surga. Bapak Ibu pasti ingat kan, waktu kecil ada balon. Balon itu dikasih tali. Kalau kita beli balon waktu kita TK, SD. Kalau dilepas talinya terbang ke atas. Jadi mengandung helium balon itu. Saya bayangkan seperti itu. Jadi analoginya, kalau jiwa sudah suci sepenuhnya, berisi api cinta kasih, api kasih ilahi, tanda petik helium, dia segera terbang ke atas tanpa jeda, langsung masuk ke surga. Itu pendapat dari Santo Bonaventura, dokter juga ya. Jadi, tapi kalau balon gas itu analogi supaya mudah dimengerti bahwa setelah suci langsung pindah lokasi tanpa penundaan. Karena Yesus mengatakan jangan menunda pembayaran apapun ke karyawan kamu gitu kan. Jadi Tuhan pun tidak akan menunda hadiah untuk kita, reward untuk kita. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi apa yang terjadi di sini dimurnikan dari cinta diri. Jadi di api penyucian itu biasanya waktu orang hidup kan cinta diri, ego ya, dan cinta dunia. Jadi semakin seorang mencintai dunia, semakin lama Bapak Ibu, semakin sulit. Beruntunglah kalau kita kaya. Gereja Katolik tidak melarang kita kaya, sangat mendukung. Tapi hati-hati, gunakanlah kekayaan tadi untuk masuk ke surga. Dengan menolong dengan ikhlas orang yang haus, yang lapar, tidak berpakaian, tidak punya tumpangan, dan seterusnya ya. Oke, Bapak Ibu, Bunda Maria itu menjadi ibu rohani kita. Ingat pada waktu di bawah salib, perempuan atau ibu, inilah anakmu. Mengatakan demikian pada Bunda Maria tentang Yohanes. Dan dia mengatakan inilah ibumu. Luar biasa ya, tidak hanya pada waktu Bunda Maria hidup, dia mendoakan pada saat kita mati. Doa Salam Maria, doakanlah kami sekarang dan pada waktu mati. Bahkan sampai kita masuk ke purgatorium. Dia mengunjungi jiwa-jiwa di purgatorium. Jiwa-jiwa di purgatorium, di buku Faustina mengatakan, jiwa-jiwa itu menyebut Bunda Maria itu bintang samudera. Ternyata dikonfirmasi oleh orang kudus yang lain, bahwa Bunda Maria itu membebaskan mereka. Jadi Bunda Maria itu seperti bendahara. Bendahara dari kalau kita berdoa, para kudus di surga berdoa, dikumpulkan jadi satu harta rohani itu. Indulgensi, puasa, amal, sedekah, dikumpulkan, dibagikan kepada yang membutuhkan. Nah, itulah Bunda Maria. Dia sering mengunjungi api penyucian. Luar biasa ya. Betapa baiknya Tuhan. Dan betapa luar biasanya Bunda Maria ini. Di Faustina mengatakan, di BAF, ada satu jiwa yang minta didoakan, tapi datang kembali masih dalam keadaan sengsara, terbakar tubuhnya. Faustina nanya kepada dia, kenapa begitu kok nggak berguna ya? Sampai satu komunitas di gerejanya
postingan di sana di biaranya, kok nggak berguna ya? Kalau udah nggak berguna ya jangan datang lagi deh. Nggak berguna gitu kan? Mubazir. Apa jawaban jiwa itu? Berguna, tapi ternyata untuk jiwa lain. Jadi Bunda Maria tahu ini emergensi. Jadi kalau kita di UGD itu yang kena serangan jantung didulukan gitu. Ada jiwa yang lebih membutuhkan. Siapa itu? Mungkin ini nggak ada di dalam buku. Ini pendapat saya. Mungkin jiwa yang nggak pernah didoakan, nggak ada yang nolong. Sedangkan si A gitu ya, bertimbun yang mendoakan banyak sekali. Jadi diambil sebagian untuk menolong yang lain. Kenapa begitu? Karena kita anggota satu tubuh mistik Kristus. Dengan Kristus sebagai kepalanya. Kita dengan jiwa itu dengan jiwa-jiwa lain, dengan kita yang di dunia ini, satu tubuh. Maka kita mendoakan mereka, dan Bunda Maria juga mengambil doa-doa kita kepada, membagikan kepada siapa yang membutuhkan. Memang pertama kali langsung kepada orang tersebut, pada jiwa tersebut. Namun, jika Bunda Maria melihat ada yang lebih membutuhkan, dipakai terlebih dahulu. Bagaimana jika sudah ke surga jiwa tadi? Nggak apa-apa, nggak mubazir, nggak hilang. Masuk ke dalam pundi-pundi, kekas. Kalau bank BCA gitu istilahnya. Masuk di rekening, masuk di pundi-pundi surga. Terus digunakan untuk jiwa-jiwa lain ini. Jadi baik jiwa yang didoakan itu masih di purgatorium, api penyucian, ataupun sudah ke surga, berguna sekali. Yuk kita lihat Santa Francisca. Wah, waktunya ini. Santa Francisca dari Roma. Dia mengatakan, api penyucian adalah kerajaan rasa sakit. Jadi sakit yang luar biasa. Ya, hidupnya tahun 1384 sampai 1440. Dia mengatakan begini Bapak Ibu, ada 3 bagian di api penyucian. Yang paling atas, tengah, dan bawah. Jadi jiwa-jiwa itu seperti masuk apartemen gitu. Lantai atas kondominium, lantai tengah atau dasar. Kalau atas untuk siapa? Jiwa-jiwa yang melakukan dosa-dosa kecil. Penderitaan mereka adalah kerinduan tak terbatas pada kehadiran Tuhan. Sering dikatakan, apa sih penderitaan yang terbesar? Di api penyucian, rindu akan Tuhan. Ingin berjumpa belum bisa. Kangen. Benar. Bagi yang dosanya kecil. Kalau dosanya besar, masuk ke tengah. Bagian tengah itu apa? Jiwa-jiwa yang dosanya terlalu besar untuk mereka silih sendiri. Nah, di sini dosa yang tidak parah sekali. Tetapi walaupun tidak parah, nggak bisa mereka silih sendiri. Nah, yang ketiga, yang paling bawah, itu adalah bagian yang paling rendah, paling dekat dengan neraka. Penuh dengan api yang menembus tulang dan sumsum. Padahal jiwa kan nggak punya tulang, tulangnya dikremasi, ditumbuk, dikirim ke Ancol dan sebagainya. Atau di kolumbarium. Ini suatu perumpamaan gitu ya. Kesakitan yang luar biasa kan. Kalau patah tulang kan sakitnya luar biasa. 3 kategori ini. Kira-kira kalau kita meninggal nanti masuk yang mana? Di penthouse atas, atau di tengah, atau di bawah? Ternyata bagian atas itu spesial, penthouse itu. Bagian tengah dan bagian bawah dibagi lagi. Bagian tengah dibagi 3 ruangan. Bagian bawah 3 ruangan lagi. Jadi total kalau dijumlahkan 7. Atas sendiri, terus tengah itu ada 3, bawah ada 3. Saya agak ngebut ya. Bagian tengah itu 3 ruangan itu apa? Bagian yang berisi air sangat dingin. Yang kedua, kolam aspal berisi minyak mendidih. Ini eh, kesaksian dari Santa Francisca di Roma tadi. Dan yang ketiga, kolam emas dan perak cair yang mendidih.
untuk apa ya? Jadi tadi kan dikatakan yang di tengah, jiwa-jiwa yang dosanya terlalu besar untuk mereka silih sendiri. Bukan dosa kecil, hanya iseng-iseng ganggu teman, ngomel-ngomel sedikit. Bukan itu. Ini sudah besar. Dimasukkannya seperti itu. Ketiga ruangan ini. Siapa yang memasukkan? 36 malaikat ditugaskan mencelupkan jiwa-jiwa ke dalam 3 kolam itu. Mereka melakukan tugas ini dengan rasa hormat dan belas kasihan kepada jiwa-jiwa tersebut. Jiwa-jiwa di api penyucian itu sangat dikasihi Tuhan. Purgatorium hanya punya 1 pintu. Selesai masuk surga, nggak bisa balik ke bumi, nggak bisa ke neraka. Sehingga jiwa-jiwa itu kalau disuruh milih, tetap di purgatorium, walaupun tersiksa yang luar biasa itu, kata Santo Thomas Aquinas, Agustinus, Cyrillus, mendingan di bumi lah gitu kan. Enak, nggak disiksa, nggak mau. Kenapa nggak mau ya? Karena sudah pasti masuk surga. Di bumi belum tentu. Kalau berbuat dosa besar, mati, masuknya neraka. Ini bagian bawah nih Bapak Ibu. Ada 3 tempat. Yang paling kiri, tempat awam. Yang sekarang, waduh masih 9 menit. Yang paling kiri, tempat awam yang telah melakukan kesalahan besar. Yang tidak dapat disilih oleh diri mereka sendiri. Yang tengah tadi, yang atas kan dosa kecil. Yang tengah dosa tidak begitu parah, tapi nggak bisa disilih. Yang paling bawah dosa parah, ya otomatis nggak bisa disilih. Nah, yang paling kiri itu untuk awam, penderitaannya nggak terlalu besar. Yang tengah untuk para biarawan yang belum ditahbiskan dan para kaum religius, bruder, frater, ya, diakon, ya, yang belum ditahbiskan. Nah, yang kanan itu tempat imam dan uskup, termasuk paus, yang tidak hidup sesuai dengan rahmat besar yang diberikan pada mereka. Nah ini, yang paling menderita sebelah kanan Bapak Ibu. Yang paling kurang menderita sebelah kiri. Tetap menderita, tapi paling sedikit, paling ringan di antara 3 ini, paling kiri. Sedang-sedang tengah yang paling kanan. Kenapa begitu? Siapa yang diberi lebih, dituntut lebih. Ya kan? Siapa yang dipercaya lebih, lebih lagi dituntut lebih lagi. Jadi kalau sampai Uskup Romo itu menyesatkan umat, itu luar biasa siksaan di sana. Karena mereka rahmatnya lebih dari kita. Tuhan tidak menghukum yang tidak adil, ya kan? Orang yang tidak mengerti pasti dihukum lebih ringan daripada orang yang mengerti. Nah, malam hari ini kita di Zoom jadi mengerti. Aduh, gara-gara ikut Zoom malam ini jadi ngerti. Aduh, nanti aku dihukum lebih berat dong. Iya, Bapak Ibu. Mohon maaf, jadi dosanya jadi lebih apa? Hukumannya jadi lebih berat gara-gara kita tahu kalau engkau diberi lebih dituntut lebih. Hamba yang tahu kehendak tuannya, jika dia tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, dia akan dipukul lebih banyak. Oke, jenis hukuman api di penyucian. Ya, jenis hukumannya apa? Jenis siksaannya. Setiap jiwa berbeda. Walaupun ruangannya itu tadi sudah dikelompokkan, atas paling susah paling sedikit, tengah itu sedang, dibagi 3 ruangan, dicelupkan masing-masing gitu. Ketiga ruangan tadi. Bawah yang lebih berat lagi dibagi 3 lagi. Tapi setiap jiwa ternyata beda. Jenis siksaannya. Karena dosa saya pasti beda sama Bapak Ibu. Dosa saya lebih berat, lebih besar. Pasti saya lebih lama, lebih sakit saya. Jangka waktu hukuman berbeda. Waktunya pun berbeda. Tingkat rasa sakitnya berbeda juga. Ditusuk jarum di prodia atau laboratorium cek darah sama ditusuk paku seperti Yesus yang diameternya 1 cm lebih, ya beda. Bagaimana meringankan hukuman api di penyucian Bapak Ibu? Ini bentuk kerahimannya. Tuhan menerima semua doa, laku tobat,
dan silih yang dipersembahkan bagi jiwa tertentu. Luar biasa ya, kebaikan Tuhan ya. Mempercepat itu. Sampai kapan kita berdoa itu? Jangan-jangan dia sudah pindah ke surga. Nggak apa-apa. Doa harus terus dilakukan, karena meski jiwa sudah mencapai kemuliaan, persembahan doa itu akan diberikan kepada jiwa-jiwa yang lain yang masih menderita. Karena kita satu anggota tubuh mistik Kristus. Ada satu jiwa berkata kepada Faustina, nanti juga aku akan mendoakan kamu. Ternyata setelah nanti dia ke surga, menjadi orang kudus, ya para kudus ya, bukan orang, jiwa yang kudus, dia akan balik mendoakan kita. Malangnya ini ada malangnya Bapak Ibu. Ini tolong, ini difoto. Nanti materi dibagi nggak apa-apa. Tapi ini difoto. Terus dibaca ulang. Tetapi ada kasus khusus di mana doa dan semua perbuatan baik tidak dapat menolong suatu jiwa. Jadi malang sekali kan? Siapa itu? Yang tidak menghormati Misa Kudus, yang tidak menyimak saat Misa Kudus, yang tidak merayakan Misa Kudus pada hari raya. Sebetulnya yang nomor 3 ini tidak merayakan Misa Kudus pada hari raya, itu tanda petik. Ya kalau sakit gimana? Oke, Tuhan tahu. Nah kalau COVID gimana? Ya Tuhan tahu. Kalau kecelakaan atau membantu orang kecelakaan, Tuhan tahu. Ya, tapi yang di atas tuh, yang 2 itu tidak menghormati Misa Kudus, tidak menyimak saat Misa Kudus, pikirannya melayang-layang. Saya tuh begitu. Nanti siang makan apa ya? Langsung balik lagi. Jadi lompat ke sana, lompat ke sini, balik lagi, lompat ke... Tapi saya tanya Romo, satu orang Romo, saya nggak sebutkan namanya. Romo, pada waktu Romo memimpin misa itu, apakah pikirannya juga pernah melompat? Oh iya, waduh, saya agak senang punya teman juga. Tapi dalam arti bukan terus membenarkan, justifikasi, enggak ya. Maksudnya kita harus berusaha, konsentrasi penuh. Jadi ini penting Bapak Ibu. Misa Kudus itu luar biasa sakral. Udah tinggal berapa menit nih? Wah, tinggal 3 menit. 3 Nah, menit. tinggal berikutnya Venerabilis Maria dari Beato. Ini orang kudus lainnya. Dia mengatakan suatu tempat di api penyucian yang tidak mendapat bantuan ada apa? Suatu tempat di api penyucian yang tidak mendapat bantuan apapun. Mengkonfirmasi yang tadi. Kalau tadi kan Santa Francesca, kita ganti orang kudus sekarang. Maria mengatakan gitu juga. Ternyata ada tempat yang nggak bisa dibantu orang-orang itu. Jadi harus berdasarkan waktu, harus sabar, disiksa. Kamu mau doain kayak apa, nggak berguna buat dia. Karena nggak menghormati Misa Kudus, dan nggak menyimak, dan seterusnya. Siapa yang nggak dapat bantuan menurut Maria ini? Dia ditunjukkan oleh malaikatnya bahwa pemimpin negara yang menyiksa rakyatnya, pemimpin umat beriman, para uskup, dan kaum religius. Ya. Nanti baca sendiri Bapak Ibu. Nah, kita sebetulnya punya obat yang dari Tuhan. Saya tulis diet. Sebetulnya tulisannya bukan diet ini. Ini biar gampang diingat gitu Bapak Ibu. Bagaimana seseorang mengalami pemurnian? Begini Bapak Ibu. Seseorang berdosa. Loki berdosa. Dosa saya banyak lagi. Berat lagi. Terus bagaimana? Pemurniannya itu ada 2. Di dunia sampai saya meninggal. Kalau belum cukup, dilanjutkan di api penyucian. Jadi urutannya begitu. Di dunia dulu, belum cukup di api penyucian. Jadi kalau menderita di dunia, jangan mengeluh. Bersyukur. Loh kok bersyukur? Penderitaan yang salib ya. Bukan karena kesalahan kita. Jangan terus kita main judi terus bangkrut. Ya, itu kesalahan kita sendiri ya. Diet itu singkatan. Sebetulnya T-nya di depan. Yaitu sakramen tobat. Dengan kita bertobat, kita memperpendek masa di api penyucian. Wah, tinggal 1 menit. Kemudian sering-seringlah ke sakramen tobat. Sering-seringlah ke ruangan itu. Karena semakin sering Bapak Ibu ke ruangan itu, semakin pendek Bapak Ibu di api penyucian. Enak sekali kan? Di gereja, di ruangan itu, pengakuan dosa itu ada AC-nya. Nanti kalau nggak sering ke situ, di sana bukannya AC, seperti sauna. Di gym itu kan ada sauna gitu ya. Kemudian sakramen Ekaristi. Ini luar biasa ya. Perjumpaan kita dengan Tuhan itu di sakramen tobat.
dan sakramen Ekaristi. Terus indulgensi. Ini yang menghapus siksa dosa. Bukan menghapus dosa. Bukan. Menghapus siksa dosa yang sudah diampuni. Harus ke sakramen tobat dulu. Dosanya dikonversi dari neraka ke api penyucian, ke surga. Tetapi harus mengalami hukuman. Kalau indulgensi menghapus hukumannya itu. Enak sekali kan? Terus kita lakukan doa dan silih. Pertanyaan reflektif. Setelah kita melihat suasana api penyucian tadi, di manakah kira-kira aku akan berada? Dan apa yang ingin aku lakukan mulai saat ini untuk mengubahnya? Masih bisa Bapak Ibu diubah. Sering-sering ke ruangan gereja ngaku dosa. Ada AC-nya. Terima kasih atas kebersamaannya. Waktu